Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Fitra Salam S Nagalai dengan NIM 118144006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertemakan tentang Undang-Undang ITE dengan mata kuliah yaitu Sosial Informatika dan Etika Profesi dari kelas RC. Oke, yang pertama adalah resume UU ITE. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi hal ini tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara. Aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dengan belahan dunia manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT) ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dengan disahkannya UU ITE Indonesia sudah sejajar dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya. Contoh kasus pelanggaran UU ITE yaitu seperti contoh kasusnya Ahmad Dhani yang divonis 1 tahun penjara dalam kasus ujaran idiot di Surabaya. Kasus ini bermula ketika Dhani membuat vlog yang bermuatan ucapan idiot saat ia berencana menghadiri deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya 26 Agustus 2015 silam. Dalam amar putusan yang dibaca Ketua Majelis Hakim, Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pelanggarannya itu pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE karena ucapannya yang diduga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik saat acara deklarasi ganti presiden yang batal dilaksanakan di Surabaya 26 Agustus 2015 lalu. Kemudian contoh kedua pelanggaran UU ITE yaitu Adam Dhani ditangkap terkait dugaan tindak pidana mengupload atau mengunggah dokumen elektronik pribadi orang lain tanpa seizin pemiliknya, di mana polisi menangkap pegiat sosial media Adam Dhani terkait dugaan tindak pidana mengupload atau mengunduh dokumen elektronik pribadi orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dokumen yang jelas dokumen milik orang lain yang diupload oleh orang yang tidak berhak. Ya, jadi sementara itu yang lain adalah merupakan bagian dari proses miliknya, ujar Ahmad. Adam Dhani mengaku bahwa dia adalah seorang yang dikenal karena sering memviralkan hal-hal yang menurutnya tidak adil di media sosial. Sebelumnya, Adam Dhani berhasil mengungkap kecurangan wali kota yang tidak menyegel kafe milik anaknya pada pandemi COVID-19, padahal dia menyegel semua kafe di wilayahnya. Pada pelanggaran kasus ini yaitu pada pasal 48 ayat 123 dan pasal 32 ayat 123 karena melakukan penyebaran data pribadi orang lain tanpa izin. Kelebihan Undang-Undang ITE. UU ITE memiliki kelebihan diantaranya adalah dapat mengantisipasi dari adanya kemungkinan penyalahgunaan internet yang dapat merugikan lingkungan sekitar. Contohnya pada kasus pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan juga adanya transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet yang dapat mengurangi atau meminimalisir adanya penyalahgunaan dan juga penipuan. Kelebihan UU ITE pada kasus 1 yaitu pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Dengan adanya peraturan dan pasal ini, setiap orang dapat memiliki perlindungan atas nama baik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga membentuk etika atau moral seorang untuk tidak melakukan penghinaan ataupun penyamaran nama baik orang lain. Kelebihan UU ITE pada kasus 2
yaitu pada pasal 32 dan 48 UU ITE, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kedua, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya pada pasal 48 UU ITE, yaitu sedangkan pasal 48 ini mengatur tentang hukuman yang diberikan oleh pelanggaran pada pasal 32 yang disebut di atas. Dengan adanya aturan pasal 32 dan 48 UU ITE ini memberikan perlindungan terhadap data pribadi setiap orang sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi seseorang. Kekurangan UU ITE ini kekurangannya terdapat dalam pembuatan UU ITE, salah satunya adalah dinilai dapat membatasi hak kebebasan dalam berekspresi, mengeluarkan pendapat, serta dapat menghambat kreativitas dalam berinternet. Kekurangan UU ITE pada kasus 1 yaitu pada pasal 45 ayat 3 UU ITE ini pada pasal 45 ayat 3 mengatur tentang hukuman bagi orang yang melakukan penyemaran baik orang lain. Hal ini dapat menyebabkan seseorang yang memang bersalah berlindung atas nama yang dilindungi oleh hukum meskipun sebenarnya orang itu sendiri yang membuka peluang untuk menjatuhkan nama baik karena berperilaku tidak menyenangkan sehingga hukum dapat dibolak-balikkan dari tersangka kemudian menjadi korban. Kekurangan UU ITE pada kasus 2 pada pasal 32 dan 48 UU ITE ini pasal 32 dan 48 mengatur tentang kerahasiaan data pribadi milik orang lain. Hal ini dapat menyebabkan seorang berlindung pada hukum atas hak milik untuk menutupi kecurangan atau kelakuan tidak baik seseorang yang dapat dilihat pada data-data pribadi tersebut sehingga hal ini dapat menghambat atau membatasi seseorang untuk mengungkap kebenaran akan kelakuan tidak baik atau kecurangan yang dilakukan seseorang. Referensi yang dapat dilihat dari dua website tersebut. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika salah kata saya kembali mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.